ini garis pesawatnya astagfirullah banget ya. Terakhir Tapi loh. Purgatory dari tadi gini loh. Tadi Purgatory yang sebelumnya juga kayak gini. Itu Bermuda kali. Itu Bermuda Remaster tadi emang agak sebelah kiri ya. Agak jauh ke area bawah dari map. Kita ke Samurai Garden. Oh agak iya susah. iya benar ya. Benar. Purgatory sih sebenarnya Bermuda. tadi masih sejajar. Cuma ini kenapa? Ini untuk tim MBR dan juga Rans bakal jauh banget buat ngambil area Lumbermill untuk tim yang turun di sana. Dranix pun atau Dragon Phoenix juga mereka bakal sulit ke area Fields, Yap. ke area drop zone mereka. Bahkan kali ini si sana aja dia udah langsung ngambil mobil supaya bisa langsung masuk mungkin buat ke area Blue Zone, Fields atau Force mungkin yang bakal mereka ambil. Rans bela-belain jauh-jauhin di area Bukit Sentral supaya bisa tetap sustain ke area drop zone-nya mereka di Lumbermill, sementara MBR memilih untuk merubah drop zone-nya karena memang Lumbermill terlalu jauh. Ya, Lumbermill terlalu jauh dan kita lihat kali ini dengan garis pesawat yang tadi lumayan tidak adil untuk para player tentunya, mengharuskan beberapa tim untuk secepat mungkin menemukan vehicle kalau misalnya mereka nggak mau tabrak-tabrakan di drop zone yang dekat dengan jalur pesawat. Jadi mereka mau nggak mau harus pergi sejauh mungkin dan ya akan menjadi sedikit PR tentunya, tapi sudah mulai terjadi pertumpahan darah di Bukit Sentral. Kita lihat udah ada Bigetron yang sudah sangat berdekatan dengan Void 69 dan bahkan sudah saling menotis keberadaan satu sama lain. Senjata sudah mulai disiapkan kali ini seorang JX. Hati-hati JX, kamu belum punya helm, tapi nggak masalah, tidak akan mengkendorkan semangat dari seorang JX. Masih coba dicari ya posisinya, karena sebenarnya walaupun mereka udah notice keberadaan satu sama lain, tapi untuk posisi pastinya ini belum ketahuan gitu. Iya, karena pasti mereka berpikir seburuk-buruknya kalau ketika mereka ketemu musuh pasti mereka pikir ini masih berempat gitu loh. Ya. Mungkin tiba-tiba mereka mikir wah ini 3, wah ini 2, nggak mungkin gitu. Tembakan sudah dikeluarkan oleh seorang JX memberikan posisinya, dan kali ini Plukis masih berada di area belakang, yang mana Plukis sendiri harusnya berada di area paling depan dengan penggunaan senjata dual vektornya. Sementara Void pun masih berupaya untuk tetap bertahan di compound mereka. Sudah ada pergerakan dari Bonafide juga yang numpang lewat doang di area sentral ini. Jadinya mereka nggak bakal ikut war aja, mereka cuek di area sentral. Sementara pergerakan dari Void 69 sepertinya bakal benar-benar menghindari pertempuran. Sementara dari Bigetron sendiri, mereka benar-benar terus bakal nyari pergerakan dari tim Void 69 ini. Ya betul banget, bakal nyari pergerakan dari tim Void 69. Tapi Jer 69 hati-hati, sudah mulai terbaca pergerakannya. Teman-teman dari Bigetron tidak mau melepaskan begitu saja, tapi MBR akan hadir menjadi third party. Di sana kita lihat ada satu pergerakan yang cukup aneh dan langsung saja terlihat ternyata oleh seorang Jer diberikan beberapa tembakan peringatan, tapi juga dari seorang Jer mendapatkan satu tembakan yang menurut gue itu dari Brian ya, dari teman-teman Bigetron. Lukis pun terlihat oleh teman-teman dari Void langsung diberikan tembakan juga. Namun ini sebenarnya kalau menurut gue dari tim Void itu nembak sambil mundur, mereka decide sebenarnya untuk ya gue nggak mau team fight. Jadi mereka nembak-nembakin Bigetron itu untuk nyicil darahnya biar nggak terlalu fokus ngejar mereka. Nah, setuju. Dan pergerakan dari MBR pun kayaknya nggak benar-benar komit mau ke area sentral juga ya. Mungkin juga mereka ngelihat adanya pergerakan Plukis. di arah sini. Ternyata Plukisnya berhasil tumbang seorang Haidan, tapi Haidan tidak dalam posisi yang aman. Lagi ada upaya pembacokan, tapi pada akhirnya Haidan harus tumbang. Dikirim untuk menjadi tumbal mencari formasi. Udah ada satu tim ya, udahlah ya, sisa temannya nggak jadi ke sentral tuh kan, udah langsung balik lagi. Memang ternyata untuk revival point ini sendiri bisa benar-benar dijadiin buat jalan rotasi nggak sih? Iya, bisa work buat jalan rotasi dan juga ya tadi untuk buka team fight sebenarnya. Kalau misalnya lu yakin dengan setup gimana ya, misalnya lu mau ngeras ke dalam rumah, ada musuhnya nih, lu mau jadiin satu temen lu tumbal proyek untuk ngecek musuhnya ada di mana posisinya, untuk kasih informasi. Dan ketika lu yakin dengan posisi musuhnya kayak gitu, lu bisa ngeras dengan 3 orang, itu bagus banget sebenarnya nanti untuk membangunkan kembali satu orang yang tadinya masuk gitu kan. Itu tuh banyak sebenarnya, kalau kalian memandang positif untuk revival point ini, banyak banget peluang buat kalian gunakan gitu ya. Kalau misalnya kalian bisa beradaptasi gitu kan. Nah, ya gue setuju karena banyak banget tim-tim yang pakai dan kita sampai gitu ya, sampai gitu. Nah, gitu. MBR aja barusan mau ke sentral pun cuma ngirim 1 orang aja dulu. Dia nyari info di sentral ada berapa orang sih, ternyata serame itu, mati ya udah nggak masalah, dihidupin lagi. Pada akhirnya MBR lebih hati-hati untuk masuk ke sentral. Haidan yang tadinya mati berhasil dapetin 2 kenakalan ke arah First Rider. Ini
benar-benar dimanfaatkan sebuah revival point untuk pencarian informasi. Haidan aja belum punya apa-apa tapi dia udah dapetin knock 2 gitu ya kan. Udah bener-bener work, tapi kali ini Besto suruh tertembak juga Scooper. Berhasil tumbangkan dan hampir saja First Rider rata karena harusnya sisa 1 orang saja dari First Riders. Oke, Haidan balik-balik dapetin 2 poin kill ya. Di sini benar-benar dia dapetin satu permainan yang nyaman banget gue rasa di map terakhir kali ini dari seorang Haidan. Namun di Getron kita lihat sudah cukup aware ternyata ke arah teman-teman dari MBR. Dan mereka sudah mulai melakukan setup satu sama lain sedikit lebih dekat lagi. Kalau lu lihat setup dari Bigetron di sini berbaris berjajar gitu untuk melihat vision lebih luas lagi. Namun dari MBR 3 playernya akan diutus untuk sedikit lebih maju lagi ke arah pertahanan dari Bigetron. Tembakan sudah mulai dibuka, kita lihat Alok juga sudah mulai diaktifkan. Namun tembakan tetap bukan tidak bisa dihindari. Double vector sudah mulai disiapkan. JX bergerak sedikit lebih maju namun ternyata tidak bisa. Oh my god, granat yang sangat on point berhasil membuat JX. Bahkan 2 player dari tim Bigetron di sini harus sempat lemas. 3 orang, tersisa 1 player saya dari Bigetron. Haidan sekali ini rush cepat akan dilakukan. Sudah mulai terpantau di mana keberadaannya. Glue sudah mulai dibuka. Ini akan menjadi akhir bagi Bigetron kah? Haidan tidak akan melepaskan begitu saja. Dijepit dari segala arah dan Bigetron Rasengan harus puas di posisi ke-12 Bigan. Bait yang sangat luar biasa ditunjukkan oleh MBR. Memang mereka turun di area samping dari sentral ya di golf course. Mereka mendapatkan resource dari sana dan Haidans yang tadi jadi tumbal dia berhasil mendapatkan 5 kill dan semuanya di area sana. Baitnya bener-bener work banget tapi di sini ternyata sudah ada fight yang mana Iwan berhasil menembangkan Jatra yang harus sudah tumbang ketika melakukan revive ke arah rekan-rekannya. Lagi-lagi gue pengen mention ini penggunaan metode baru untuk revival point. Memang MBR ini Haidan luar biasa. Bisa jadi ketika memang ternyata tadinya mau nge-revive tapi di sini ada pembacokan FA bermain berpisah melawan Bonafide yang di sana 4 orang. Raf tentunya bakal dicari, sudah tertembak 1 orang, kasusnya ditumbangkan, dusanya masuk dengan top shot kali ini langsung diras 2 orang tumbang. Why? Kenapa? Masih ada upaya tapi akhirnya tumbang juga. Rehan masih bisa untuk menyelamatkan rekan-rekannya tapi FA berpisah terlalu jauh ternyata. Aduh. Padahal udah 2 orang dari Bonafide berhasil ditumbangkan tapi dengan backup yang cukup cepat dari seorang Rehan akhirnya gagal maning Bonafide ditumbangkan ya. Tapi kita move lagi ke arah POV dari teman-teman CSGO Boba Gedai. Aduh, hati-hati mereka cukup banyak damage yang sakit sekali. Bahkan Penta pun menyusul. Kupel dan Bocil agak sedikit kebingungan coba untuk memberikan 1 tembakan peringatan membalaskan 2 temannya Gedai dan juga Penta yang gue rasa bisa selamat. Kendaraannya sudah terbakar terlalu memaksakan. Glue sudah mulai di pop up di mana-mana. Tembakan yang cukup baik dari seorang Kupel berhasil membalaskan 1 kematian temannya tapi Bocil ternyata tidak bisa membantu seorang Kupel. Kali ini Kupel menjadi last man standing harus menghadapi teman-teman dari DG Esports. Apakah bisa 3 player 1v3 situation kali ini akan sedikit sulit tentunya untuk seorang Kupel. Tapi kita lihat tembakan demi tembakan cukup sakit dan sayang sekali Kupel gak bisa untuk menolong teman-temannya dan harus puas di posisi ke-11. Ya. Tadi sebenarnya udah ada upaya buat si Kopal, ternyata dia mau mundur ya. Udah pakai udah susah sih, itu open field juga lah. Iya, mobilnya juga udah kebakar, ditembakin, hancur mobilnya. Akhirnya nggak bisa selamat dan ya harus say goodbye untuk CSGO Boba setelah tadi berhasil dapetin 2 kali buya berturut-turut. Diakhiri perjalanannya oleh DG Esports dan sebetulnya DG ini lagi berupaya bangkit di 2 round terakhir dan itu sedang mereka tunjukkan setelah di game kelima tadi mereka berhasil finish di 3 besar. Begitupun dengan fight dengan CSGO Boba tadi setelah sebetulnya hampir saja momentum juga bisa didapetin, momentum comeback fightnya bisa didapetin aja sama CSGO Boba. Bisa aja didapetin sama CSGO Boba. Sayangnya kalau misalkan tadi si Bocilnya nggak mati, mungkin aja bisa terjadi tabrak lari. Terjadi tabrak lari rupanya dari Zoom Esports. Otang harus ditumbangkan oleh Isco sementara Putra bersama dengan rekannya Rapa kali ini terus melanjutkan perjalanan. Kaget saya mendengar atau melihat itu yang ketabrak melayang-layang.
Aduh. Aduh, tadi ada tabrak lari yang terjadi Otang. Sayang banget, padahal dia emang sebenarnya nggak salah Otang. Dia kan ada di dalam compound juga sebenarnya. Iya. Emang musuhnya aja yang sedikit ngotot gitu, sampai Iya. masukin nih vehicle ke dalam rumah kayak gitu demi menabrak seorang Otang. Tapi yang menarik, kita lihat Dragon Phoenix dan juga tim FA mereka rela untuk berada jauh di luar zona dan melakukan split up position demi memaksimalkan resource-resource yang ada ataupun informasi-informasi yang bisa membantu mereka untuk masuk ke arah fase late game. Dan kali ini mereka harus menahan, oke, masih zona kedua, tapi gua pribadi selalu tidak setuju kalau misalnya mereka terlalu lama menahan zona walaupun masih zona kedua. Kenapa? Karena walaupun zona kedua mereka akan kekurangan HP dan mereka akan membuang beberapa resource walaupun gak begitu banyak ya, kayak medkitnya cuma satu, tapi tetap aja akan membuang. Dan bahkan lihat dari Jatra pun kali ini nggak punya medkit sama sekali, Face pun nggak ada. Terlebih ketika mereka memang sebetulnya baru hidup juga, terus mereka milih looting di luar zona, ya itu seperti itu. Nggak ada Resource apa-apa nggak ada, gitu. medkit nggak punya, pas masuk ke dalam zona juga keadaan lu lagi miskin gitu ya kan. Yap. Itu yang bakal ngebuat lu nggak bakal pernah siap buat fight di mid game. Jadi sebetulnya untuk menurut gua ya, dari pandangan gua dengan adanya revival point itu hanya untuk apa ya, cadangan aja sih sebetulnya. Entah itu plan kedua atau plan ketiga. Untuk plan pertama tetap sih seharusnya kita masih bisa fight seperti biasanya gitu. Cuma kalau udah kayak nggak kuat ya udah yuk revive, nggak bisa jadi kayak revival point lu jadiin sebagai strategi utama terus menerus seperti itu. Nggak bisa. Nggak bisa. Kayaknya mungkin menurut gua sih seperti itu, karena ya fight lu tetap berempat, lu paling kuat fight berempat, gak mungkin bisa fight berlima. Ketika emang udah limitnya fight cuma berempat, terus lu maksain buat fight bertiga. Nggak bisa. Dengan terus mati dan nge-revive, semakin banyaknya tim lu mati, semakin mengecil zona, semakin miskin keadaan. Placement dia dapat point kill nggak dapat, dan juga kondisi tim lu pun strategi dengan menggunakan terus-menerus seperti itu semakin acak-acakan dan semakin mudah untuk ditebak musuh sebetulnya. Iya, itu yang perlu digarisbawahi ya. Lu pengen coba untuk main dengan sistem seperti itu, ya berarti lu harus ngidupin teman lu berulang kali, tapi ketika temen lu dihidupin dia nggak punya apa-apa. Itu yang perlu digarisbawahi. Dan itu kan jadi sedikit kesulitan. Tapi kita lihat, oh my god, zonanya bouncing, dan gue agak sedikit khawatir apakah nanti akan ada di antara perairan tersebut. Dan itu bakal menjadi sedikit sulit. Kita lihat Zoom sepertinya akan sedikit bersenggolan dengan teman-teman dari tim FA yang udah saling tahu keberadaannya. Udah kelihatan di atas kontainer, dan bahkan langsung ditumbangkan begitu saja tanpa babi bu basa-basi buta. Langsung hilang dari Purgatory. Kali ini Putra berhasil mengantongi 1 poin kill lagi tambahan untuk teman-temannya. Dan sayang banget itu. Ihsan baru hidup dia, nggak punya kan? apa-apa, kan? nggak punya apa-apa, dan sendirian juga gitu, nggak bisa ngadepin musuhnya. Ya itu yang kita bahas tadi, sebenarnya ada untungnya ada ruginya. Tapi kita balik lagi karena Dragon Phoenix, di mana ada satu mobil yang terlihat langsung ditembaknya begitu aja masuk ke rumah Tayo, namun kalah cepat ternyata dari seorang Maal, malah ternok sendirian begitu saja di rumah Tayo. Dan ya masih belum ada backup dari teman-temannya yang lain. Susana pun lumayan jauh kali ini ya. FA-nya udah tumbang di posisi ke-10, dan catatan dari gua mungkin agak sedikit, bukan sedikit ya, mohon maaf, agak bener-bener kurang siap kalau menurut gua untuk FA Esports sendiri menghadapi crowdednya Purgatory yang seperti ini. Tapi DG Esports sudah bertemu dengan MBR, dan kali ini sudah boleh melakukan war di ujung jembatan. Satu orang madanya harus ditumbangkan. Chester hampir saja tapi berhasil memberikan keadaan. Satu orang terakhir dari MBR berhasil ditumbangkan dengan granat dari tim DG Esports. Luar biasa, berhasil untuk memenangkan pertempuran kembali. 8 poin eliminasi mereka dapatkan, tapi tidak boleh terlalu tenang karena harusnya Rans sudah mendengar dan melihat ada pertempuran di area ujung jembatan. They need more point karena mereka kali ini mainnya lagi kurang bagus ya, bisa kita bilang performance-nya. Jadi mungkin mereka butuh lebih banyak poin lagi. Tidak cukup 8 poin aja, mereka harus placement poin yang bagus. Namun kita move lagi ke arah POV dari teman-teman Zoom Esports, di mana kita lihat ada pertumpahan darah, jatuh bangun yang terjadi, revive dilakukan, Watchtower, ruang gerak yang sangat terbatas. Ini menjadi pilihan teman-teman dari Zoom Esports, tapi di sisi lain Iki berhasil menemukan 2 player dengan granatnya.
Kelvin pun juga bisa untuk mendapatkan granat dan Wow. ada MC9 yang berhasil mendapatkan beberapa player dari tim Void. Bagus banget, namun Rehan kali ini sudah mulai mengamuk, memberikan beberapa tembakan yang akhirnya bisa menumbangkan player-player yang ada di hadapannya. Zona sudah mulai mengecil lagi, circle sudah semakin kecil, masih belum ada yang masuk ke zona, tapi Black terlalu terbuka, overpick dari seorang Black. Dan hasilnya dia bisa ditembak balik gitu sama musuhnya, Bigan. Aduh, keuntungan yang hampir saja dapatkan oleh Berfight, ternyata mereka malah terjepit oleh dua tim depan belakang. Ada JRC dan juga Zoom, tapi kali ini agresivitas dilancarkan oleh JRC yang mana Rehan sendirian saja berhasil untuk menumbangkan satu orang lawannya dan malah bonofanya ternyata instan rata oleh JRC. Permainan sabar, permainan Warzone memberikan surprise ke arah Bonafide yang tadi sebetulnya bisa ngeratain Zoom, malah Zoomnya keripep semuanya. Ampun, Dragon Phoenix juga tumbang di posisi ke-6. Aduh, gila, itu Zoom mereka masih kekeh ya di Watchtower yang segitu kecilnya ya, walaupun sebenarnya bisa dibilang ya mereka lagi ada di posisi aman sih sebenarnya. Tapi kalau lo lihat itu tuh ada banyak bukit ya, ada kita lihat udah ada satu tim yang siap untuk melihat ke arah mereka. Itu kalau dilempar granat apa jadinya Pak gitu di Watchtower itu. Tapi kita lihat kali ini di GE Sport sudah mulai melakukan satu upaya rotasi, langsung diparkir, nggak peduli kendaraannya udah terbakar, yang penting nyampe dulu pokoknya. Di sana kita lihat udah ada tembakan demi tembakan dari seberang, ada orang kiri kanan, ada belakang, ada Chester yang lagi nggak nge-cash sekarang, harus terpapar lemas, tapi Scooper pun menyusul dari Force Rider Storm ternyata tidak bisa bertahan di top 5, langsung pulang saja ke lobby. 4 tim tersisa JRC masih lengkap personelnya dengan 11 poin eliminasi. Wow, kali ini langsung bergerak maju ke arah bawah di mana sudah terjadi kericuhan. Rans mencoba menjadi ikan, memanfaatkan momen ketika JRC dan juga DG sedang terlibat pertempuran di Bigan. Yes, Zoom tersisa sendirian, sudah tidak ada chance lagi selain bertahan sebisa mungkin karena memang lawan mereka JRC yang masih berempat, mereka juga punya power firing lebih banyak dan kali ini mereka masih masuk menuju ke arah late game. Rans Esports bertembak, Zoom terlebih dahulu tumbang di posisi keempat, sementara Rans tumbang di posisi ketiga dan ini dia bakal jadi kebangkitan untuk JRC lagi-lagi dan lagi ataupun dari tim DG Esports dengan kesulitan yang dimiliki. Limnya sudah masuk, granatnya sudah mulai meledak dan Reva sendirian saja, sulit Reva bergerak kanan kiri dan akhirnya masih bisa untuk ditumbangkan oleh JRC. 16 kill lagi-lagi JRC